Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafari. Talil Quran wa hafidil lisan wa mut'imul mi'an wa sha'imi fi syahri Ramadan. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa tanpa halangan apapun. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan para sahabat. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang mendapat syafaatnya besok pada yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Anak-anak, tentunya kalian sudah pernah mendengar kata-kata surga. Lalu apa sih itu surga? Surga adalah salah satu tempat yang penuh dengan kenikmatan, kekal, sempurna, dan tidak ada kekurangan apapun di dalam. Surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang selalu menaati perintahnya dan tidak pernah mengingkari terhadap kebenaran dari Rasul-Rasul. Selain itu, surga juga merupakan tempatnya orang-orang yang dikaruniai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi, syuhada, siddiqin, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Setiap orang pasti rindu dengan surga dan pastinya ingin masuk ke dalamnya. Siapapun orangnya, dimanapun berada, apalagi bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Namun, surga juga tidak hanya bisa dirindukan. Akan tetapi, justru surgalah yang merindukan kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafari. Talil Quran wa hafidhil lisan wa mut'imul ni'an wa shaimu fi syahri Ramadan." Yang artinya, surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, artinya orang yang suka membaca Al-Quran. Hampir setiap waktu dan kesempatan menggunakan waktunya untuk membaca Al-Quran. Selain dirindukan oleh surga, orang yang membaca Al-Quran juga akan mendapatkan ketenangan di dalam hati. Dengan membaca Al-Quran, sejatinya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, ketika kalian membaca Al-Quran, kalian juga harus mempelajari dan mengamalkan. Untuk itu, mumpung kita masih di bulan Ramadan, marilah kita berbanyak membaca Al-Quran dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai sahabat. Yang kedua, wahafidil lisan, yaitu orang-orang yang menjaga lisannya dari perkataan-perkataan kotor, menghina, mencaci maki, dan menyebarkan ujaran kebencian. Orang yang tidak dapat menjaga lisannya, dia akan seenaknya sendiri, asalkan tujuannya tercapai. Imam Ghazali menyebutkan dalam kitabnya, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengungkapkan bahwa ada 14 macam bahaya lidah. Salah satunya adalah perkataan yang tidak bermanfaat yang menjadikan hatinya kotor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selamatnya seseorang itu dari bagaimana ia menjaga lisannya. Untuk itu kita harus berhati-hati dalam menjaga lisan kita. Gunakanlah lisan kita untuk hal-hal yang bermanfaat dan yang baik, seperti mengucapkan salam, membaca Al-Quran, memaafkan orang lain, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah wa mut'imul ni'an, yaitu memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan.
Saat ini banyak sekali orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Apalagi dalam kondisi wabahnya COVID-19, artinya banyak saudara kita yang terkena dampak. Oleh karena itu, kita sebagai sesama muslim sudah sepantasnya kita saling membantu untuk mengurangi beban mereka. Ingat ya, dengan kita memberi makan kepada orang lain, itu termasuk amal sosial yang sangat baik. Dan pastinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun mukmin yang memberi makan kepada orang mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan buah-buahan dari surga. Kemudian yang terakhir adalah washaimi fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mengapa? Karena surga merindukan kehadiran mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan pintu-pintu surga bagi orang-orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam surga ada pintu-pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, yang pada hari kiamat tidak akan ada orang yang masuk ke dalam kecuali orang-orang yang berpuasa. Masya Allah, sungguh merugi orang-orang yang masih diberi kesempatan, kesehatan, dan dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang suci ini, namun tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, marilah mumpung kita masih berada di bulan suci ini, yaitu bulan Ramadan, kita maksimalkan dengan kebaikan-kebaikan, mulai dari membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan kepada orang yang kelaparan, hingga melaksanakan ibadah puasa. Anak-anak, demikianlah yang dapat Pak Guru sampaikan. Apabila ada kebenaran, itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, semata-mata dari diri saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.